dialami oleh setiap kita orang percaya, bahkan setiap kita manusia, ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Allah terdapat di dalam Injil Matius. Mari kita akan lihat ada beberapa ayat hari ini. Matius pasal yang ke-6. Mari sama-sama bangkit berdiri. Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat 26 saja, Saudara. Atau sampai ayat 27. Ayat 25 saya baca seperti biasa, ayat 26 jemaat dan ayat 27 sama-sama. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, manusia memiliki sebuah kebiasaan, atau dalam bahasa yang sedikit keren, manusia itu memiliki sebuah tabiat yang tidak dapat dipungkiri. Karena di dalam diri manusia itu yang membedakan kenapa kita manusia berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Kenapa kita berbeda dengan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman? Kenapa kita berbeda dengan binatang piaraan seperti yang saya lihat melalui mimbar ini? Ada seekor anjing. Kenapa kita berbeda dengan makhluk ini? Bahkan Alkitab katakan kita satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Amin, saudara. Kita makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita lebih mulia daripada malaikat Tuhan. Kenapa saya katakan itu? Karena satu kali saja malaikat itu melanggar, tidak mengikuti perintah Tuhan, maka malaikat itu dibilang apa? Pengikut iblis. Tapi manusia tidak. Ada punya satu kesalahan, dua kesalahan, tiga kesalahan. Tuhan bilang apa? Aku mengampuni engkau. Karena Alkitab katakan kita adalah tidak hanya sekedar ciptaan, ya. Kalau kepercayaan sebelah bilang kalau Tuhan mau berfirman, umpama mau buat bunga ini jadi hidup, dia bilang gini, kun hayakun, hidup. Tapi kita tidak seperti itu, ya. Kita orang percaya itu, kita itu istimewa. Kita tidak hanya sekedar diciptakan, tapi Alkitab mencatat kita itu dibentuk oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kita adalah umat yang dibentuk oleh Tuhan, ya. Saya pernah berkata, kalau kita buat
membuat sebuah patung, ya. Mana lebih gampang? Membuat patung dari kayu. Patungnya itu seorang perempuan yang rambutnya panjang sama seorang perempuan yang rambutnya keriting, maaf cakap, seperti orang Papua. Mana lebih susah, saudara? Yang rambutnya lurus atau yang keriting? Keriting. Maka kalau dipilih atau disuruh milih cewek-cewek, kamu suka rambut keriting atau rambut lurus? Pasti dia bilang apa? Lurus. Kalau nggak percaya, tanya sama Ibu Deborah. Kalau di Bengkalis itu, kalau orang suku asli rambutnya keriting, ya, bukan cuma di Bengkalis, sampai di Pulau Lingga, di Kepri sana, orang-orang suku laut kalau sudah mau Natal, ya, itu dia pergi ke salon. Rambutnya yang keriting dia rebonding semua. Jadi bayangin saudara, satu kepala itu yang paling murah 500.000 bisa. Jadi ada yang tukang rebonding, kalau sudah mau Natal tahun baru dia pergi ke satu pulau yang banyak orang suku laut dan orang Kristennya. Saya tanya, waktu itu ada satu bapak, ya, ada satu bapak tanya, bapak ini kebetulan istrinya 1, anak perempuannya 3. Ya. Saya lihat anaknya semuanya, ibunya, anaknya 3, jadi berapa orang? 4 orang. Rambutnya tahu saya itu keriting Indomie. Jadi waktu ibadah saya lihat lurus semuanya, saudara. Ibunya rambutnya pada lurus. Saya bilang, Pak, berapa biayanya ini? Dia bilang, Om Markus, aku jual senso 1 untuk anak dan istrinya rebonding. Haleluya. Bayangin, pernah Bapak Ibu Saudara jual senso untuk rebonding rambut istri sama anak? Enggak ada. Karena suaminya merasa sesuatu yang bisa membahagiakan istri dan anaknya, dia buat itu. Kalau jemaat yang hidup penuh kesederhanaan, penuh dengan kekurangan, seorang suami, seorang ayah, dia bisa berpikir sesuatu yang terbaik buat istri dan anak-anaknya, apalagi Tuhan kita. Amin. Amin. Yang Alkitab katakan Bapa di surga. Ya. Di dalam perikop siang hari ini, firman Allah katakan, lembaga Alkitab mencatat diberi judul hal kekhawatiran. Ya. Supaya mengingatkan orang percaya, ada pengubah lagu mengatakan jangan kamu khawatir, ya, burung di udara dia pelihara, ayat-ayat yang kita baca. Tapi kalau saya tanya satu persatu, di sini siapa yang nggak khawatir, angkat tangannya. Apalagi Om Ferdi khawatir, kalau gembala rumah belum siap-siap lagi, biaya masih butuh, kayaknya dia duduk diam, tapi mikir, saudara. Ya, makanya saya suka bagus dengan Om Ferdi. Nanti kalau rumahnya sudah siap, ya, lalu arisannya sudah siap, Om Ferdi punya rambut sudah kurang 3 yang hitam. Saya bilang, saya suka bagus. Artinya apa? Di dalam kehidupan manusia itu ada satu kehendak bebas. Saudara mau jadi baik, saudara mau jadi jahat, itu terserah siapa kita. Itu bedanya. Ya. Coba kalau Tuhan waktu membuat nenek moyang kita Adam dan Hawa, semua dalam taman ini boleh kau makan, tapi yang satu ini jangan.
Tapi Adam dan Hawa makan nggak saudara? Makan. Bayangin kalau ada 10.000 macam buah paling enak-enak, lalu ada satu buah nggak boleh. Ya. Bayangin yang 10.000 ini, dia belum cicipi, dia belum makan semua, matanya lihat nih, buah pengetahuan ini menarik. Kalau Hawa ambil, ya, Hawa ambil. Ini bedanya, manusia itu punya kehendak bebas. Bahasa Inggrisnya free will, ya. Kehendak bebas. Ya. Kalau saudara mau khawatir, terserah saudara. Mak Tuhan bilang apa? Jangan khawatir. Ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini, secara umum, dalam hidup manusia, ada 3 hal yang dikhawatirkan secara umum. Yang hari ini kita akan belajar. Ya. Yang pertama, yang dicatat di dalam Matius 6 ayat yang ke-23 tadi bilang begini saudara. Matius 6 ayat 20, bukan 23 maksud saya saudara. Matius 6 ayat yang ke 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini yang pertama. Jangan khawatir akan hidupmu. Di dalam hidup itu ada apa saudara? Ada kebutuhan. Benar saudara? Manusia selalu khawatir dengan kebutuhan hidupnya. Ya. Saya berpikir kebutuhan hidup saya bukan cuma diri saya. Ada 4 orang, ada istri dan 3 anak saya. Ya. Kalau anak saya yang pertama Vero, dia suka pakai rok, sehingga harus mikir beli rok. Anak saya Vina suka pakai celana panjang levis, ya. Harus berpikir membelikan celana levis. Lalu Immanuel yang penting main HP, harus beliin HP. Itu namanya kebutuhan. Yang pertama, yang membuat manusia itu hidup seringkali diikat oleh kekhawatiran. Yang pertama, saya tulis di sini karena kebutuhan hidup. Yang kedua, di dalam ayat 27 bilang gini saudara. Yang kedua, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Yang kedua, kekhawatiran manusia itu adalah yang namanya jalan hidup. Bahasa aslinya jalan hidup itu artinya manusia khawatir dengan umur jalan hidup. Seringkali beberapa hari ini ada duka, ada duka, ada duka. Ya, bahkan beberapa minggu. Ya, sehingga karena duka bangunan Om Ferdi sedikit tertunda. Jalan hidup bahasa aslinya itu berbicara tentang usia, umur. Makanya kalau orang ulang tahun dinyanyikan apa saudara? Panjang umurnya, panjang umurnya. Tapi kalau sudah 70 tahun ulang tahun, yang cocok nyanyi apa? Kurang umurnya, kurang sedikit. Khawatir tentang umur, usia. Yes. Yang ketiga saya tulis di sini di dalam ayat 34 bilang ini. 34 sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok.
Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Yang ketiga saya tulis gini, yang membuat secara umum manusia khawatir adalah karena masa depan. Amin. Masa depan, hari esok. Besok kita tahu nggak apa yang akan terjadi? Oh, besok orang mau pergi golek. Tahu-tahu ada orang meninggal nggak jadi golek. Kan gitu saudara. Kita sudah rancang baik-baik. Oh, besok saya mau pergi ke Soputar. Karena kami hamba Tuhan rencananya mau touring ke Soputar. Ya, ada beberapa hamba Tuhan. Besok, pendeta Guntur ikut ya. Siap. Dalam hati saya, apa yang siap? Honda Trail nggak ada. Mau pakai Mio, Beat. Kalau bilang, oh boleh itu. Tuh hari kita dapat ya dulu saudara. Sekarang rasa saya. Paling-paling besok kalau tidak pergi, saya tunggu di gereja Pantai Costa Alpha Omega Molompa. Biar yang mau pergi-pergi. Maka kalau ada Honda pingin pergi. Itu rencana besok saudara. Ya, tapi mana tahu nanti malam saya sakit gigi, gak jadi pergi, betul saudara? Cuma kecil saja. Sesuatu yang kita rancangkan untuk besok, kalau Tuhan tidak kehendaki, Tuhan bisa gagalkan melalui hal yang kecil yang tidak dapat kita pikirkan. Ini yang ketiga, Bapak Ibu. Itu sebabnya yang pertama tadi, kekhawatiran manusia karena kebutuhan hidup, kekhawatiran manusia yang kedua karena jalan hidup, karena usia, kekhawatiran manusia yang ketiga karena hari besok itu kita tidak tahu, itu khawatir. Dan Tuhan itu tahu. Maka Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Yang lebih sadisnya lagi, Tuhan bilang, suruh belajar dari apa? Burung di udara. Ya. Pandanglah, lihatlah burung di udara yang tidak menabur, tapi menuai atau mencuri? Menuai atau mencuri? Menuai. Ya kan? Karena tanaman itu kalau Tuhan nggak kehendaki hidup, nggak hidup, betul saudara? Itu hasil dari karya Tuhan. Jadi burung itu ciptaan Tuhan, dia menuai. Saya tanya saudara, ada nggak yang burung yang kita lihat, burung beo kah, burung manguni kah, burung gereja kah, burung walet kah, ya? Ada enggak jenis binatang burung di dunia ini yang bisa umurnya sampai 50 tahun? Gak ada juga. Gak ada. Ya. Bahkan menurut penelitian, burung walet yang harganya, muntahnya itu, ludahnya itu, ya mahal, burung walet yang di daerah Lombok itu besar sekali sarangnya, ya. Saya prediksi itu hasilnya sudah main M setiap bulan. Ya, burung walet kalau dia masuk ke sarang burung, dia meludah, cerot. Jadi meludah berapa puluh kali, tidak lama burung itu tahu-tahu tua mati. Saya berapa kali masuk ke sarang burung dan di bawah itu banyak bangkai-bangkai burung walet yang sudah mati. Umurnya pendek. Tapi hari-hari ini manusia mencari rezeki, berharap kepada apa? Burung. Tuhan bilang, jangan kamu khawatir.
Lalu yang kedua, lihat bunga bakung di padang, dia kuhiasi. Bunga bakung itu enggak lama umurnya. Tuhan mau berikan kita satu pengertian. Sedangkan burung yang tidak berumur panjang, bunga di padang yang berumur pendek, bahkan rumput, ya, dia didandani, dia dipelihara, dia dijaga, dilindungi oleh Tuhan, walaupun sangat singkat umurnya. Kalau kita katakan engkau melebihi dari bunga bakung, engkau melebihi dari burung-burung. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada satu penyakit yang sangat gampang melanda manusia. Hari ini saya pelajari dan saya perhatikan. Hari-hari ini manusia terikat dengan satu roh yang gampang putus asa, gampang stres, dan tidak bergairah. Kita sebagai orang percaya, kita adalah ciptaan yang paling mulia. Ada 3 alasan kenapa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak boleh selalu khawatir. Meskipun ada sesuatu yang mengkhawatirkan dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Oh pendeta, saya khawatir anak saya bagaimana, saya khawatir rumah tangga saya bagaimana, saya khawatir hidup saya bagaimana, saya khawatir seumur begini belum ada jodoh. Khawatir, tapi ada 3 alasan kenapa kita tidak boleh khawatir, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, alasannya kenapa kita orang percaya tidak boleh khawatir, ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-43. Tolong baca dulu, Bina. Yesaya 43 ayat yang pertama. Yesaya 43 ayat pertama. Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Amin, saudara. Silakan duduk. Di dalam Yesaya 43 sangat jelas, saudara. Dikatakan oleh firman Allah, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ada 3. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh takut? Sebab engkau telah aku tebus. Ya. Yang tadinya kita ini adalah orang yang penuh dengan hutang. Ya. Yang tadinya kita adalah orang yang tidak lagi berharga. Yang Alkitab katakan kita itu sebagai budak dosa. Tapi ini bedanya orang Kristen. Orang Kristen yang pertama yang harus kita tahu, kita adalah umat yang ditebus oleh darah Yesus. Umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Lalu selanjutnya tadi di dalam Yesaya tadi dicatat setelah kita ditebus, ya, di dalam ayat yang ke-1 tadi kita telah sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil dengan siapa? Namamu. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena bagian yang pertama, Allah telah menebus kita dan Allah itu kenal siapa kita ini, umat tebusannya. Kita dipanggil sesuai nama kita, ya, sesuai nama kita. Kadang-kadang kita orang tua, saya anak 3, mau manggil Vero, semua saya panggil Vero, Vina, Emmanuel. Padahal tujuannya saya mau panggil Vero saja.
Yang kedua saudara, yang Yes. perlu kita, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena Allah kita itu Allah yang mengenal hidup kita. Amin. Yang ketiga, bagian ketiga saudara, di dalam yang pertama ini, yang ketiga di dalam ayat yang pertama tadi, engkau ini kepunyaanku. Yang pertama kita ditebus, yang kedua kita dipanggil sesuai nama kita, yang ketiga Tuhan sendiri bilang engkau kepunyaan. Amin saudara. Bapak Ibu saudara, saya punya cincin. Ini cincin saya saudara. Ini kecil. Mungkin kalau dijual sekarang ya hampir berapa lah. Dulu ini cincin kawin saya. Di sini ada nama tante, nama istri saya. Cuma yang saya punya sama tante sudah hilang. Gara-gara Vero waktu masih kecil. Dia main hilang. Di sini ini kecil ini saudara, ya. Tapi ada yang istimewa, ada nama istri saya. Namanya Meilan. B di sini ditulis. Bapak Ibu saudara, nama kita ada di tangan Tuhan. Amin. Amin. Nama kita ada di tangan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan bilang, namamu Calvin, kepunyaan. Haleluya. Kalau saya punya barang berharga kecil saja saya jaga baik-baik. Karena saya anggap ini sangat apa? Berharga. Amin. Yang pertama yang saya mau ajar kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak perlu tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran. Yang pertama, Tuhan pandang saudara dan saya adalah berharga. Amin. Seringkali, kadang-kadang waktu dalam masalah suami memandang istri tidak berharga. Dalam masalah suami atau istri memandang suami yang tidak berharga, kamu payah, kamu menyakitkan kamu. Tetapi yang pertama saya mau kasih tahu, Tuhan kita, meskipun kita penuh dengan kekurangan, kita penuh dengan keterbatasan, lewat firman Allah, Tuhan selalu memandang kita itu berharga. Amin saudara. Itu sebabnya sangat sedih, sangat miris kalau kita sebagai orang percaya kita tidak menghargai hidup ini. Dengan cara kita selalu takut, kita selalu khawatir, dan kita melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Ini yang pertama. Alasan kenapa kita tidak boleh khawatir, karena kita ini buatan tangan Tuhan. Amin. Ciptaan Tuhan, dibentuk oleh tangan Tuhan dan dipanggil sesuai nama kita. Dan yang terakhir, kita ini kepunyaannya, harta yang berharga di dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kenapa kita tidak boleh tinggal dalam kekhawatiran, karena hidup kita itu berharga. Yang kedua, secara cepat saudara, ya, kenapa kita tidak boleh tinggal dalam kekhawatiran? Di sini saya tulis, kekhawatiran tidak dapat menolong hidup kita. Ya. Alkitab tadi katakan di dalam Injil Matius 6 ayat 27, kalau seorang khawatir, dia tidak dapat menambah apa? Sehasta. Satu hasta itu ukurannya kira-kira 1/2 meter, saudara. Ya. 40 sekian, hampir 1/2 meter. Itu satu hasta. Makanya Alkitab katakan di dalam hidup ini kita tidak dapat menambah. Karena khawatir, oh saya khawatir, saya besok mati. Karena saudara khawatir, besok nggak jadi mati, nggak bisa. Ya. Karena khawatir itu tidak dapat menambah sehasta. Jadi kalau orang sehasta itu kira-kira gini, 1 langkah. Ada tak orang melangkah itu 1 meter, saudara? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Kalau orang melangkah pasti ini, saudara.
paling banyak. Kecuali Goliat. Kalau Goliat mungkin lebih. Ya. Tidak ada orang melangkah 1 meter. Kita katakan karena kekhawatiran kita tidak dapat menambah selangkah dalam hidup kita. Di dalam kitab 1 Samuel ada 1 ayat lagi. Hidup kita manusia itu selangkah dari maut. Jadi kalau kita salah melangkah bisa mati. Ya. Ini yang kedua, saudara. Mari, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena ternyata kekhawatiran itu tidak menambah panjang umur kita. Tapi sebaliknya, dia mempercepat kematian kita, kekalahan kita. Mari baca Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Cepat. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membukukan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran dalam diri orang apa? Membungkukkan. Makanya kalau orang semakin tua, yang tadinya tegak, sudah tua suka gini saudara. Ada orang tua. Kenapa? Karena usia. Itu menandakan hidup manusia. Ya. Kalau sering khawatir, kita tadi bicara kekhawatiran membungkukkan tulang. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran yang kita simpan itu sedang merentahkan hidup kita. Ya. Kita tidak dapat memandang sesuatu yang pasti dalam hidup. Ya. Dia membungkukkan. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita tidak boleh selalu tinggal dalam kekhawatiran? Alasan yang terakhir, ya, di sini saya tulis, tiap hari ada kesusahan. Ya sendiri. Jadi itu apa saudara pikir? Kesusahan hari ini pikir, besok pikir. Padahal besok tetap ada kesusahan, ya. Tetap ada kekhawatiran, tetap ada ketakutan. Jadi kita katakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya apa saudara? Jangan tiap hari kita memikirkan kesusahan. Gak usah dipikir, datang sendiri zodiak kesusahan. Ya. Nggak diundang datang lagi. Ya. Tadi dia sehat, tahu-tahu kenapa jalannya kok keto? Aduh, kenapa paku tadi di sana, paku karat, kan susah saudara. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita tidak boleh tinggal ke dalam kekhawatiran? Jawaban yang ketiga, karena setiap hari ada kesusahan. Tuhan mau kita orang percaya tidak mikirkan kesusahan. Amin. Tapi mikirkan apa? Pertolongan Tuhan. Amin. Memikirkan kebaikan Tuhan, memikirkan kebesaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan melalui kebenaran firman Allah pada saat siang hari ini, mari kita menjadi orang percaya yang semakin hari kesulitan tidak akan berkurang. Bahkan di dalam kitab 1 Timotius 4 di akhir zaman, ya, kesukaran semakin besar, kesulitan semakin besar. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan selalu menang. Amen. Kita akan selalu dapat mengalahkan segala kesusahan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikuti acara yang kedua, acara perjamuan